Penjarahan terhadap benda bersejarah bernilai tinggi di dasar Sungai Batanghari dan Sungai Kumpeh makin tak terkendali. Para pelaku nekat menjualnya ke pasar gelap untuk kepentingan pribadi. Masalah ini pun kini turut mendapat perhatian khusus dari anggota DPRD Muaro Jambi. Aktivitas penjarahan benda-benda kuno bersejarah atau barang antik di perairan Sungai Batanghari Jambi hingga kini masih terus berlangsung. Lokasi pencurian harta karun dengan peralatan kapal motor ini berada di lokasi kawasan cagar budaya bawah air di Kecamatan Kumpeh, Muaro Jambi. Barang-barang kuno hasil kegiatan ilegal tersebut diduga dijual di pasar gelap dengan harga yang sangat menggiurkan. Aksi penjarahan barang antik ini pun jelas merugikan banyak pihak. Selain menyebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya warisan budaya, penjarahan benda kuno ini juga memicu terjadinya abrasi. Adanya hal itu saat ini tengah ramai diperbincangkan. Bahkan, persoalan ini pun turut disikapi oleh anggota Dewan di DPRD Muaro Jambi. Usai mendapatkan laporan dari 6 kepala desa dan 1 lurah di Kecamatan Kumpeh, DPRD Muaro Jambi langsung melaksanakan rapat gabungan yang dihadiri oleh Pemkab Muaro Jambi, Ditreskrimsus Polda Jambi, Polairut Polda Jambi, Unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Jambi, BPK Wilayah 5, dan Rabil serta Camat Kumpeh. Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta mengatakan, selain di Sungai Batanghari, kegiatan ilegal pencarian barang antik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu kini telah masuk ke wilayah Sungai Kumpeh. Dalam rapat ini disepakati bahwa DPRD bersama pihak lain akan bersama-sama turun ke lokasi dan menghentikan kegiatan penjarahan tersebut. Selain itu, tim juga akan melakukan penyitaan terhadap barang-barang cagar budaya yang didapat dari hasil penyelaman dari dalam sungai itu. Nah, membahas tentang kegiatan yang meresahkan pada sampai hari ini, yaitu kegiatan masyarakat mencari barang-barang antik di wilayah Batanghari dan masuk ke Sungai Kumpeh. Nah, ini kami sikapi dengan cepat, memanggil instansi terkait dan mengambil satu keputusan dan dituang dalam berita acara. Nah, berita acara tersebut dituangkan bahwa ada satu poin, tim bersepakat untuk menghentikan kegiatan tersebut dan menyita barang-barang yang terkait dengan pengambilan barang antik atau cagar budaya yang ada di dalam sungai. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan turun dan menghentikan kegiatan tersebut. Nah, terkait sanksi hukum sudah kami serahkan ke pihak Polri dan BPK. Sudah banyak tak barang itu yang Kalau barang itu pasti banyak, cuma kita tidak terdeteksi berapa jumlahnya. Karena mereka ada penjual, pasti ada penampung. Nah, karena barang ini ilegal, mereka tentu tidak disiarkan kemana-mana dengan cara mereka sendiri. Sementara itu, anggota DPRD Muaro Jambi dari Partai PDIP yang juga warga Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Usman Halik mengatakan masyarakat sangat keberatan dengan adanya penjarahan benda kuno tersebut lantaran kebun dan tanah mereka terdampak abrasi. Di sisi lain, aktivitas penjarahan benda kuno bersejarah di dalam sungai ini juga telah banyak menelan korban jiwa. Kami sebagai masyarakat Kelurahan Tanjung sangat keberatan dengan adanya aktivitas itu. Yang pertama sekali, itu dari awal dulu. Kami Sungai Batanghari itu akibat tindakan yang dilakukan oleh kapal-kapal penyelam itu yang dulu jumlahnya hampir ratusan, nah yang sekarang tinggal puluhan. Nah, itu kebun-kebun masyarakat, tanah-tanah masyarakat itu banyak yang abrasi gara-gara itu. Ya, kita ngerti bahwa abrasi itu memang proses alam, tapi kita tahu juga bahwa prosesnya itu memang akibat dari aktivitas mereka, itu penyebab terbesarnya itu. Kami tahu arus itu juga bisa menyebabkan abrasi, tapi arus itu paling setahun cuma 1 meter atau 1,5 meter. Tapi sekarang setahun bisa sampai 5 atau 6 meter. Nah, kemudian kami menyayangkan juga dulu sudah banyak korban yang dari kegiatan itu. Yang mereka tutupi banyak. Kami tahu, kami sebagai warga situ kami tahu beberapa orang dikirim ke provinsi sebelah, korban-korban dari penyelaman itu meninggal dunia, mereka tertimbun oleh tanah-tanah yang longsor di dalam air itu. Nah, kami berharap dengan adanya keputusan bersama ini, aktivitas itu diberhentikan, apalagi sekarang kegiatan mereka itu sudah merambah sampai ke dalam Sungai Kumpeh itu, yang di dalamnya ada jembatan penghubung antara Kecamatan Kumpeh dengan Kecamatan Berbak. Nah, kalaulah jembatan itu runtuh akibat dari sedotan mereka lagi, nah kita tidak bisa membayangkan berapa kerugian negara yang disebabkan itu dan berapa kerugian masyarakat, baik dari sisi sosial maupun dari sisi ekonomi.
Penjarahan benda kuno bersejarah ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, di mana undang-undang ini mengatur tentang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di Indonesia, yang meliputi bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan.